Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this meeting, we learn about participles. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai participle, pasti kalian menanyakan, ya, kenapa mata kuliah translation belajarnya mengenai grammar? Ya. Karena bahwasanya dalam proses menerjemahkan itu kita tidak hanya menerjemahkan padanan dari kata dari bahasa asal ke dalam bahasa sumber, melainkan kita juga harus memahami mengenai gramatikalnya, struktur katanya, ya, dari kalimat tersebut. Kita juga dituntut mengetahui mengenai semantiknya dan juga mengenai tentang budayanya, karena tiap bahasa itu memiliki budaya yang berbeda, ya. Jadi kenapa kita belajar mengenai participle ini? Karena itu bersangkutan dengan proses penerjemahan, ya, agar makna yang ditulis atau makna yang terkandung dari bahasa asal itu tersampaikan oleh penerjemah, ya. Oke. Nah, di sini ada participles. So, do you know what is participles? Ada yang tahu kah? Participle itu apa? Oke, nah di sini a participle is used a verb and as an adjective. This word usually ends ing or ed. Jadi participle ini bentuk dari verb ing, verb 1 plus ing atau verb 3, ya. Nah, berfungsinya itu sebagai kata kerja ataupun sebagai adjektif, kata sifat. Nah, sebenarnya ini berfungsinya itu 3 fungsi, ada yang kata kerja, ada yang juga kata sifat, dan juga sebagai noun. Nah, noun ini yang minggu lalu dijelaskan oleh teman kalian mengenai gerund. Nah, itu termasuk ke dalam noun, ya. Jadi kita belajar mengenai adjective and verb. Oke, yang pertama itu ada present participle ing, ya. Nah, di sini di present participle verb ing ini jadi verb 1, ya, ditambah dengan verb ing. Nih, verb ing ini contohnya walk plus ing jadi walking, move plus ing jadi moving. Nah, itu di present participles, ya. Verbnya itu tambah verb ing. Sedangkan kalau past participle itu ditambahin ed, ya. Contohnya walk jadi walked, ya. Verb 3 kalau ini past participle. Oke, ya, move jadi moved. Nah, gitu contohnya. Oke, next. Oke, selanjutnya di sini ada present participle verb ing, ya. Yang tadi udah dijelasin bahwa fungsinya itu di sini sebagai verb. Nah, sebagai verb di sini juga harus dibubuhkan sebelum verb 1 ing-nya itu harus dibubuhkan dengan to be. To be-nya itu am, are, is, was atau were, ya. Contohnya kita ke contoh deh. Contohnya, he is smiling to you. Dimana sebelum smiling ini harus ada to be, ya. He is smiling to you. Nah, yang artinya itu yaitu dia laki-laki sedang senyum kepadamu, ya. Karena past participle ini yaitu bisa juga disebut dengan continuous atau progresif, ya, yang sedang berlangsung. Jadi dia laki-laki sedang senyum kepadamu. Oke, selanjutnya contoh yang kedua, I am walking with you, ya, walking. Nah, di sini juga ada present participle di mana walk ditambahin ing, dan sebelum walking itu ada verb ada
to be, ya. I am walking with you, yang artinya itu saya sedang berjalan denganmu, ya. Jadi di sini sebagai continuous atau progresif. Oke, nah gitu, itu yang sebagai verb. Selanjutnya as adjective. Nah, ada juga present participle verb ing, fungsinya itu sebagai adjective. Nah, di sini yang sebagai adjective itu dia itu if not joined by to be, am, are, is, was, and were. Jadi di sini itu habis subjek, ya, dia itu langsung ke objeknya, atau bisa setelah verb ing noun, ya. Tuh contohnya kayak di sini, he smiling to you, ya, he smiling to you. Nah di sini itu jadi kalimat aktif yang artinya itu menjadi berimbuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu berimbuhan me, ya, berimbuhan me, ya, atau juga ber. Ini jadi kalimat aktif, ya. Oke, contohnya di number 1 itu ada he smiling to you, yang artinya itu dia senyum kepadamu, ya. Di sini dia senyum kepadamu. Atau juga I reading a book, ya. Tuh contohnya juga misalkan I reading a book, dia membaca buku. Nah itu jadi kalimat aktif. Jadi kalau adjektif itu kebalikan. Kalau verb itu ada to be-nya sebelum verb ing, kalau adjektif itu without to be, jadi tak ada to be. Oke, next. Oke, di sini ada past participle, ya. Tadi present, sekarang past. Past participle are performed by ending ed to the verb, yaitu to the verb. Jadi di sini past participle itu bentuk verb 3, ya, yang diikuti noun, ya, itu untuk adjektifnya. Contohnya di sini walk ditambah ed jadi walked, move jadi move. Nah itu, jadi di sini itu kalau past dia itu verb 3, kalau present dia itu verb 1 plus ing, ya. Oke, next. Selanjutnya di situ ada as part of a verb. Jadi past participle will be function as part of a verb if joined by have, has, had, and be, ya. Be di sini ada to be-nya, ya. Example. Oke, di situ ada the room is cleaned every day, ya. Nah, di sini yang termasuk verbnya itu sebagai past participle di sini ini clean, dimana harus ada to be sebelumnya is, ya. Di yang artinya itu ruangan dibersihkan tiap hari. Jadi dalam past participle ini dia itu atau bisa jadi perfect, ya, sudah, telah, ya, telah dibersihkan. Nah gitu. Contoh lain, I have walked in the park. Nah di sini worknya itu past participle verb 3. Selanjutnya ada have, ya. Oke, next. Selanjutnya ada function of past participle as adjective if not joined by have, has, had, or be. Jadi di sini sama kayak tadi, ya. Kalau dia itu ke adjektif, dia itu langsung, ya, subject verb 3 atau subject verb ing, atau verb ing langsung noun, atau verb 3, ya, verb 3 langsung noun, itu yang adjektif. Oke, contohnya di situ ada
the bored woman, ya, wanita yang bosan, atau the spoiled cat, kucing yang dimanja, ya. Jadi gitu, itu yang sebagai adjektif, ya. Karena di sini itu tidak ada tidak ada to be-nya, ya. So, any question? Ada yang ditanyakan? Paham gak? Misal nih, ya, contoh. Miss kasih contoh deh. Misal kayak gini. I love reading. Misal, I love reading. Nah, di situ readingnya itu sebagai apa? Sebagai gerund kah? Sebagai verb kah? Atau sebagai adjektif? I love reading. Ya, benar. Jadi readingnya itu di situ sebagai gerund. Kenapa? Karena di sini keterangannya kata kerja itu jadi kan di situ ada I love reading, I-nya itu subjek, udah ada verb, nah objek, ya. Readingnya itu sebagai gerund, noun, ya. Gerund sebagai objek, kan gerund itu ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek, ya, kemarin tuh, ya. Oke, contoh lain misalkan I am reading a book. I am beda kan, yang tadi mah I love reading, sekarang I am reading a book. Nah, readingnya itu sebagai apa coba? Ya, I am reading a book. Readingnya itu sebagai verb. Kenapa? Karena sebelum kata reading di situ ada am. Ya, jadi sebagai verb. Contoh lain, coba. Ini sebagai apa? Tom reading a newspaper. Tom reading a newspaper. Ayo, reading di situ sebagai apa? Tom reading a newspaper. Ya, readingnya di situ sebagai adjektif. Ya, subjek langsung reading. Tom reading a newspaper. Bisa lagi, nih. Coba contoh lagi. Nih contoh. I am boring. Sebagai apa boringnya? I am boring. Ya, boringnya di situ sebagai verb, ya. I am boring. Ya. Nah, itu contoh mengenai participles, ya. Jadi kesimpulannya bahwa participle itu bentuk dari verb ing dan juga verb 3 yang berfungsi sebagai kata kerja, kata sifat, atau kata benda, ya. Kata benda di sini gerund. Contohnya yang tadi kalau misalkan sebagai kata kerja. Contohnya misalkan I am reading a book. Itu contoh sebagai